Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, baik Ibu. Sebelumnya kami berterima kasih buat kesediaan Ibu sudah meluangkan waktu sejenak untuk kami, untuk bisa kami wawancara pada hari ini. Namun sebelum kita memulaikan interview kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Dan doa kita pada kali ini akan dipimpin oleh Jan. Baik Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita mulai wawancara, mari kita berdoa. Ya Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas sampai Tuhan. Tuhan, kami akan memulai wawancara kami. Kiranya terima kasih karena Bapak Tuhan, Engkau selalu menyertai wawancara kami ini. Kiranya Tuhan juga selalu menyertai Ibu yang akan kami wawancarai. Biarlah apapun hasil wawancara kami selalu memberikan berkat kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Saya Devi Bu. Hai. Dan saat ini kami minta kesediaan Ibu untuk memperkenalkan diri dan juga gereja asal. Oke, nama saya Pendeta Maria Kusuma Dewi. Gereja asalnya itu dari Gereja Metodis Indonesia. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Dan di sini kita akan langsung tanpa panjang lebar kita akan memulaikan wawancaranya. Jadi di sini kami ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan pada Ibu. Jadi pertanyaannya seperti ini Ibu. Menurut yang Ibu pahami dan Ibu ajarkan, kapan Tuhan Yesus datang kembali? Baik sebelum, saat, atau sesudah milenium, dan seperti apa kedatangannya? Oke. Jadi perlu diberi catatan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi saya berdiri di sini memberikan jawaban-jawaban itu as a personal ya. Jadi as a personal sebagai seorang pendeta. Jadi saya tidak mewakili organisasi manapun, tapi itu berdasarkan apa yang saya yakini, gitu ya. Nah, berkaitan dengan second coming ya, kedatangan Yesus yang kedua. Dikatakan di dalam Alkitab pada dasarnya bahwa kedatangan Yesus yang kedua itu tidak ada seorang pun yang tahu ya. Jadi Yesus itu sudah mengatakannya beberapa kali, bahkan di dalam ketika Tuhan Yesus naik ke sorga ya, ketika Yesus naik, kemudian orang-orang itu masih terperangah gitu ya, melihat loh Yesus naik ke sorga seperti diangkat naik gitu. Kemudian malaikat itu berkata gitu bahwa nanti Yesus akan datang kedua kalinya dengan cara yang sama, yang seperti yang kamu lihat seperti sekarang. Jadi Tuhan Yesus itu akan datang, itu pasti. Akan datang kedua kalinya itu pasti. Namun kedatangannya itu berbeda dengan kedatangannya yang pertama gitu. Kalau kedatangan Yesus yang pertama itu adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Namun ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, Tuhan Yesus itu datang untuk menghakimi dunia. Ya, jadi itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Tuhan Yesus tentang kedatangannya yang kedua kalinya, gitu. Tanda-tanda apa sih yang menyertai ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya? Itu adalah pasti akan ada peperangan di mana-mana. Mungkin kalian sekarang sudah mendengar kabar perang di mana-mana begitu. Kemudian ada kelaparan. Mungkin kita belum mengalami kelaparan pada saat ini, tapi di beberapa bagian-bagian di dunia ini sudah ada kelaparan di mana-mana karena ada gagal panen, cuaca yang sudah mulai tidak menentu dan lain sebagainya. Dan juga akan ada bencana alam di mana-mana. Lalu ada defisiensi moral. Jadi manusia itu makin lama bukannya semakin baik, tetapi manusia itu malah berusaha untuk mencari jalannya sendiri. Bahkan kalau kalian memperhatikan bahwa pada saat ini manusia itu seringkali membenarkan dirinya sendiri, melakukan apa yang baik menurut pandangan sendiri. Kalau kalian di medsos itu akan melihat muncul orang-orang yang khotbah, meskipun mereka nggak ada background teologi, khotbah ini, khotbah itu, dan bahkan mereka juga berbicara tentang hal-hal yang nyerempet ke doktrinal gitu. Dan mereka merasa apa yang mereka lakukan itu benar gitu. Jadi mereka merasa benar menurut versinya diri sendiri. Jadi kebenaran itu menjadi bukan kebenaran yang mutlak, tetapi kebenaran yang berdasarkan keyakinan masing-masing gitu. Nah, jadi ada makanya akan muncul juga guru-guru palsu dan lain sebagainya. Lalu kita juga tanda-tanda yang menyertai kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah persecution, yaitu penganiayaan. Yesus yang kedua kali
itu akan ada perang, memang akan ada kelaparan, ada bencana-bencana alam, lalu ada kemerosotan moral, dan juga guru-guru palsu, juga penganiayaan kepada orang-orang percaya. Namun juga ada hal yang baik, yaitu bahwa Injil itu akan diberitakan ke seluruh bagian di dunia ini. Sudah. Apakah Tuhan Yesus itu datang sebelum atau sesudah masa 1000 tahun? Ya, sekali lagi saya katakan bahwa ini preferensi pribadi ya. Kalau saya sendiri menganggap bahwa masa 1000 tahun itu sedang terjadi sekarang ini, gitu. Jadi yang saya perhatikan, memang Alkitab pernah menceritakan tentang masa 1000 tahun di mana dalam masa 1000 tahun itu iblis akan diikat, ya. Dan kemudian karena kalau iblis nggak diikat, penyesatan itu akan begitu masif di dunia ini sehingga nggak ada seorang pun yang diselamatkan, gitu. Namun ini adalah masa gereja, ya. Ini yang disebut dengan masa gereja, bahwa masa 1000 tahun yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu adalah simbolik. Jadi kalau di dalam kitab Wahyu itu ada banyak perkataan-perkataan, gambaran-gambaran tentang naga dan segala macam, itu simbolik, gitu. Jadi kalau ini saya merasa bahwa Tuhan Yesus itu pasti datang untuk kedua kalinya. Namun sekali lagi itu bukan sesudah masa 1000 tahun atau bagaimana 1000 tahun, enggak, tapi masa 1000 tahun itu sekarang ini yang disebut masa anugerah untuk gereja-gereja, gitu, dimana gereja-gereja itu sedang dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kalinya, gitu. Teman-teman, itu yang saya yakini, bahwa kalau seandainya iblis itu nggak diikat, maka nggak ada seorang pun yang bisa selamat, gitu, karena dia akan sangat masif untuk mempengaruhi orang-orang, dan manusia ini lemah. Tetapi ini adalah karya Roh Kudus, gitu. Roh Kudus sedang bekerja untuk gerejanya, gitu, untuk menolong kita semua untuk mempersiapkan diri memasuki second coming. Oke, sebelumnya selamat sore Bapak. Sebelumnya kami terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk bisa kami wawancara pada hari ini. Namun sebelum kita memulaikan wawancara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Olive. Baik, kita satu kali doa, kita berdoa. Tuhan, Allah yang berkata dalam bagian surga, yang kami Tuhan anak-anakmu, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan, karena atas tuntunanmu sajalah kami dapat tiba di tempat ini, dan sekarang kami akan memulaikan kegiatan wawancara kami. Kiranya Engkau menuntun kegiatan kami ini dari awal, pertengahan, sampai dan berakhirnya dengan selamat. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik Bapak, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, saya Chelsea. Nama saya Jen. Saya Keisha. Saya Ivo. Saya Christian. Saya Ingrid. Saya Olivia. Saya Alin. Saya Devi. Saya Dela. Dan saat ini kami juga meminta kepada Bapak untuk memperkenalkan diri serta gereja asal. Nah, nama saya nama Bapak kan Pardombuan Simbolon, udah tahu dari namanya aja, dari Sumatera. Gerejanya Gereja Pentakosta Indonesia yang kantor pusatnya di Pematang Siantar. Kira-kira begitu aja. Baik, terima kasih Bapak. Jadi di sini kami ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Baik, pertanyaannya, menurut yang Bapak pahami dan juga Bapak ajarkan, kapan Tuhan Yesus datang kembali? Sebelum, saat, atau sesudah milenium, dan seperti apa kira-kira? Nah, jadi kalau di GPI yang dianut hampir banyak ya, itu pos milenium. Karena ada punya 3,5 tahun nanti diangkat, kira-kira begitulah. Nah, tapi kalau saya ya di awal aja dia. Kalau dari GPI ya, kalau kita tanya nanti hampir begitu. Tapi setelah saya belajar, kayaknya lebih cocok untuk saya ya. Itu ya sebelum lah, ya kan? Nggak di pos dia. Kalau yang lain juga ada milenial kan, jadi dia langsung berangkat aja udah selesai. Ya, jadi
Kalau saya berpikir begitu. Tapi kalau sudah tanya nanti di GPI yang lain, itu di tengah. Kira-kira begitu. Nah, kalau GPI seperti itu. Nah, sekarang karena mungkin sudah ada teologi yang mengajarkan. Nah, kan kami kan nggak punya teologi. Sekolahnya cuma sekolah kita. Nah, ya kira-kira ya saya lihat dulu dengan ada pendeta Bresman memprakarsai. Itulah sekarang yang ada Institut Agama Kristen Renatus. Nah, jadi di sana itu pun macam-macam karena dosennya juga dari berbagai latar belakang. Begitu. Jadi mayoritas Pentakosta itu di tengah. Ya kalau datang dia katanya seperti cahaya kilat dari timur kan gitu dia datang. Nah, tapi kapan itu tidak ada yang tahu. Karena begini, karena Firman Tuhan berkata tak seorang pun yang tahu. Jadi kalau ada orang yang tahu kapan, itu justru saya tidak percaya. Saya lebih percaya Firman Tuhan berkata tidak ada satu orang. Tapi Firman Tuhan berkata ya dengan segera saya datang gitu. Segeranya itu sampai berita Injil ini sampai ke ujung kan gitu. Nah ada dua orang berkata bahwa Papua ujung bumi kan. Nah kalau semua katanya Papua bertobat ya datang Tuhan. Ya tapi itu penafsiran itu. Ya, ujung buminya kita belum tahu. Nah kedua dikatakan beritakanlah Injil ke kalau di Alkitab itu kan ke seluruh dunia, ya kan. Nah tapi kalau di bahasa yang sebenarnya itu dari berbagai lapisan gitu, dan berbagai lapisan dunia, ya. Injil ini pun berpengaruh juga kepada makhluk, karena dia kepada segala makhluk, ya kan, bukan kepada manusia, jujur ke segala makhluk. Sebenarnya, ya kalau di dalam orang-orang bagian lingkungan, Injil ini pun perlu diberitakan juga kepada bagian lingkungan, sehingga mereka itu juga, ya merasakan Injil itu kan. Injil itu kan berita kesukaan gitu, kesukaan, dan ya inilah berita kesukaan bagi seluruh. Nah jadi sebenarnya seluruh makhluk itu maksudnya termasuk makhluk hidup lah itu. Jadi Injil itu harus menjadi dampak bagi setiap orang gitu, bagi setiap makhluk siapa saja. Jadi bukan hanya untuk orang yang datang di gereja, ya kan? Jadi gereja itu bagi saya itu hanya mengolah orang untuk memberitakan Injil. Itu pendapat saya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya.